Hello everyone. Ketemu lagi di channel saya. Ini sekarang tanggal 10 Januari 2019 dan di luar sudah malam. Sekarang pukul 21 waktu Huddersfield, waktu UK. Alhamdulillah sudah masuk dapat flat baru. Bukan baru sih, baru dapat ini. Setelah kemarin beberapa hari, sudah 2-3 hari hunting, ternyata alhamdulillah dapat ini. Saya tinggal di Britannia Mills, Colne Road, dekat sih dengan kampus, dan alhamdulillah harganya ya murah, bisa dibilang murah, 70 pound per week. Kamar seperti apa nanti saya tunjukkan. 70 pound per week, tapi upfront dibayar di muka. Dan depositnya 250 pound. Jadi kalau deposit nanti akan tetap dikembalikan jika tidak ada kerusakan pada properti itu. Kontraknya sampai nanti tanggal 31 Juli 2019, ya baru 7 bulan lah, lumayan. Secara umum ini memang bangunan baru. Kenapa murah? Kenapa harganya hanya 70 pound per week? Karena bangunan ini baru selesai diperbaiki pada bulan November. Sehingga pada bulan November itu para mahasiswa yang September pasti sudah dapat flat, sehingga sedikit yang memakai. Sedangkan mahasiswa yang datang pada bulan Januari juga masih sedikit. Nah, makanya ini alhamdulillah dapat yang harga 70 pound per week sampai 31 Juli. Nah, nanti pada bulan September ternyata naik menjadi 95 pound per week. Profit juga kali ya dengan kondisi seperti ini. Dari beberapa tempat yang saya lihat juga, misal ada di sana ada Kingfisher, dekat Lidl, toko supermarket gitu. Di sana harganya 97 pound per week. Ensuite, artinya ensuite itu ada kamar mandi di dalam dan juga dapur di dalam. Tapi di sana tidak dijelaskan depositnya berapa, lalu ada agensi atau tidak, dan sepertinya masih ada biaya-biaya lain, misalkan kalau nyuci masih tambah lagi berapa pound gitu. Lalu saya juga sempat lihat di salah satu di tempat juga kitchen shared kitchen, shared bathroom, lalu harganya ya 85 pound per week. Nah, depositnya 300 di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jadi saya mikir ya saya sudahlah di sini dulu, lumayan bangunan baru. Jadi ini memang bangunan baru, brand new, all brand new, unused. Jadi semua masih baru. Di belakang itu ada cupboard, wardrobe atau wardrobe ya. Cupboardnya masih baru, kosong. Semua masih baru semua. Oke, gitu dulu. Nanti kita akan lihat di dalam ruangan ini nanti seperti apa dan dapurnya seperti apa. Oke, bye. Kita akan melihat. Jadi di sana ada ruangan 1, 2, 3. Ini ruang kamar saya, room 4. Lalu di sana ada dapur. Nah, kita masuk. Lantai dari parquet saya kira ya, atau karpet. Lalu ini saklar untuk kamar. Oke. Saklar, lampu. Maaf, ini sudah masuk barang-barangnya.
Ada gantungan baju 4 buah. Oke, seperti ini layoutnya. Maaf, ada koper, ada barang-barang lain. Nongol deh sepatunya. Heater menggunakan heater elektrik, bukan gas, tapi menggunakan listrik. Nggak usah takut, nggak usah ngemikir, karena 70 pound per week itu sudah include bill listrik, gas, air, internet itu. Lalu ada kaca cukup besar, cukup lah untuk sendiri. Lalu meja ini cukup kuat, kakinya besi atau aluminium, besi kayaknya. Ada stop kontak 1, 2 stop kontak. Di sini masih ada lagi stop kontak 3, 4, 5, 6. Ini untuk antena, dan yang seberang sini untuk LAN, wireless LAN. Oke, lalu mejanya cukup panjang, saya kira ini panjangnya sekitar 2 meter. Panjang sekali mejanya. Lalu dapat kursi kantor. Ada drawernya juga, ada 3 tingkat. 1, 2, 3. Ya, 3 drawer. Baik, setelah drawer kita lihat jendela. Jadi ini di lantai atas, di lantai 3. Dan di lantai 3 bisa dibuka pintunya, jendelanya, tapi nggak bisa lebar. Lalu saya sukanya ini, jadi ada tempat cukup luas untuk duduk. Ini saya kira duduk sendiri bisa. Di tempat ini cukup luas. Ini, nah, cukup luas. Lalu, nah ini yang saya sebutkan tadi, untuk almarinya tinggi sampai atas, hampir atas. Oke, kita lihat almarinya. Oke, di atas ada bekas, dia menggunakan sistem bekas, cukup untuk masuk beberapa barang besar. Saya kira koper saya ini nggak akan muat masuk sini, karena itu ukurannya 28 inch. Lalu pintu wardrobe, pintunya nah bisa untuk muat baju yang panjang. Nah, di sini. Oke. Ada hanger juga untuk yang baju agak pendek. Dan di bawah masih ada beberapa tempat, 1, 2, 3. Nah. Oke. Nah, selain itu, tadi ada juga bookshelf. Saya kira ini bookshelf, rak buku di atas. Sepanjang tempat tidur dia meletakkannya. Tinggi mungkin sekitar 30 cm, lebarnya ini 180, saya kira ada nih 180 panjangnya. Di bawahnya adalah notice board. Ini materialnya cukup keras materialnya, jadi notice board ini memang sudah disediakan dari sini untuk nempel-nempel. Kasur seperti apa? Ini single bukan, lebih besar dari single deh kayaknya ya. Mungkin lebar 150 saya kira. Di atasnya single. Mereknya ini nggak tahu ini. Contract Quality Spring Interior Mattress, made better by Alice. Medium hazard. Nah, menariknya adalah di bawah, jadi di bawah tempat tidur ini ada lokernya. Nah, kalau kita tarik tuh masih muat untuk nyimpen barang-barang. Nah, ada loker yang masih bisa dipakai. Nah, seperti ini. Lumayan. Jadi masih bisa ditaruh di bawahnya. Dan
Selain tadi bookshelf di atas tempat tidur, ternyata ada juga rak buku di atas meja belajar. Gitu. Oke. Lalu seperti apa kamar mandinya? Ensuite. Jadi ensuite, konsep ensuite itu sudah masuk di, oh ya, ini ada stop kontak lagi 2, jadi bisa sambil ngecas sambil tiduran lah ya. Baik, jadi konsep ensuite studio, kalau studio itu berarti ada kamar mandi dan dapur. Kalau ensuite saja berarti hanya ada kamar mandinya. Kita lihat, let's check it out. Nah, mati ya lampunya. Karena dia sudah menggunakan sensor. Jadi di atas ini, di dekat lampu ini ada sensornya. Jika ada benda yang bergerak, berarti di situ ada orang dan lampu akan hidup. Tapi jika tidak ada gerakan, berarti ya lampunya mati. Nah, oke. Ini konsep kloset kering, jadi nggak bisa nyuci baju di sini, rusak ini nanti. Oke, jadi disediakan dustbin. Lalu ini ada electric heater, jadi mirip tangga sebenarnya bentuknya. Electric heater agar kamar mandi juga lebih hangat dan bisa untuk meletakkan handuk. Oke. Lalu kloset, sebaiknya saya tutup ya. Bentuknya kotak sih, nggak kayak di Indonesia. Lalu sink, basin ya, tempat cuci muka, pasti ada air hangatnya juga. Pasti sudah input air hangat. Nah, yang menarik adalah kamar mandinya. Jadi untuk basinnya seperti ini. Oke. Coba kita tutup. Nah, sudah tertutup. Ceng, 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 ceng. Oke, kita buka. Oke, tinggal dorong. Nah, kita buka sudah. Ini kalau kamar mandi pasti basah ya. Ada showernya, ada yang besar, shower yang dia stand, still, ada juga yang movable, ada kabelnya. Oke. Nah, ini tempat airnya, dingin, ini yang hangat, ini yang hangat, ini yang dingin. Oke. Selain itu ada juga kaca. Ini tadi di atasnya sink, ada almari kaca. Kalau kita buka almarinya, oke. Oh, kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi ada tempat meletakkan alat-alat mandi, gitu ya. Oke. Setelah tadi ada kamar mandi, setelah kita masuk kamar mandi, keluar deh. Well, worth it saya kira dengan harga 70 pound per week, walaupun saya harus bayar upfront, tapi ya nggak masalah lah, masih murah dan dapat kamar bagus, baru lagi, recommended. Tapi kalau bulan September nanti sudah naik lagi.
kemarin sudah room 4, lalu kita akan masuk ke kitchen. Oke, here we go. Ini adalah dapurnya. Tadi setelah dari pintu masuk tersedia intercom, beberapa colokan, dan di sini sudah disediakan iron board, lalu ada vacuum cleaner dan juga TV 40 in sudah tersambung dengan internet. Tadi saya sering nonton Netflix di sini. Selain itu fasilitas yang ada dustbin, lalu heater, electrical heater, 2 sofa nyaman. Kami sering nonton film di sini. Lalu ada fire extinguisher bawah sini, dan almari, tampak seperti almari, tetapi ini sebenarnya adalah fridge and freezer. Jadi yang atas sebagai refrigerator, yang bawah sebagai freezer. Kita lihat milik beberapa orang sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 slot. Lalu ini tempat minumannya, jadi ini refrigerator. Lalu yang di bawah ini adalah freezer. 1, 2, 3, 4 slot. Nah, 1, 2, 3, 4 slot. Oke. Di sebelahnya ada drawer. Ini siapa tidak tahu juga ini. Ada cooking utensils. Ada 3 drawer, 1, 2, dan 3. Di sebelahnya adalah dishwasher untuk nyuci piring, tapi saya nggak bisa makainya. Oke, mejanya cukup luas. Lalu tempat cuci piringnya. Oke, ada 2 tab di sini. Ini untuk yang air dingin, yang kanan untuk yang air panas. Nah, di bawah sinking juga masih ada tempat masih cukup untuk menyimpan barang. Di sebelahnya adalah washing machine dan dryer. Jadi sudah tempat nyuci dan juga untuk pengeringnya. Oke. Untuk menghidupkan, di sana ada tombol washing machine. Nah, sudah ada untuk menghidupkan di situ. Lalu ada juga smart oven mereknya Samsung. Di sini ada masih ada kabinetnya. Nah, besi ini sebagai alas, nanti kalau habis masak tidak diletakkan di meja yang halus, tetapi diletakkan di sini sehingga dia tahan panas ini. Nah, ada hob and oven, jadi di atas bawah, yang bawah untuk oven, yang atas untuk hob. Dan memang sudah ada knobnya sendiri, ada tombolnya ini. Ini untuk yang hob, kompor gas, kompor listriknya, dan juga oven. Jadi masih ada juga kabinetnya. Lalu juga disediakan toaster dan kettle. Lalu kalau ini punya saya, bawa dari Indonesia. Dan juga disediakan meja 1, 2, 3, 4 kursi. 1, 2, 3, 4 kursi, dan satu lagi ada di sini. Nah, 5 kursi. Untuk bagian atasnya masih ada juga kabinet. 1, 2, ada 2 kabinet. Lalu ini adalah ekstraktor. Jadi setelah masak, uapnya naik, masuk di ekstraktor. Kabinet juga masih ada kabinet. Oke, nah seperti ini dapur yang disediakan oleh Brittany Mills. Overall, it is good enough.
Jadi, nyaman juga untuk makan, untuk masak, nonton TV, mau nyetrika juga bisa. Oke, demikian dulu. Bye bye.